Bab 83, Leluhur Tanah Suci. Kelompok beranggotakan 5 orang itu berhenti di pintu masuk zona terlarang, berhenti seolah-olah diberi isyarat. Untuk masuk atau tidak itulah pertanyaan yang harus diputuskan oleh Shen Jun. Setelah perenungan singkat, Shen Jun menarik napas dalam-dalam dan menyatakan, "Masuk! Tapi tetap waspada." Dia memperingatkan, "Segera mundur jika ada yang tidak beres." Dia menambahkan, 3 lainnya mengangguk setuju. Yang memimpin adalah Transformer, dan sisanya mengikuti di belakang. Yang Mulia Suci Salju, melihat mangsanya terjerat, menyeringai dingin di wajahnya. Saat Shen Jun dan rekan-rekannya benar-benar terjerat, Yang Mulia Suci Salju tiba-tiba muncul, dengan keras menghancurkan selip giok yang ada di genggamannya. "Leluhur, tanah suci salju menghadapi kehancuran. Aku mohon padamu untuk campur tangan." Para Transformers, setelah melihat Yang Mulia Suci Salju, tidak membuang waktu untuk melancarkan serangan. Hiruk-pikuk meriam kembali meletus. Banjir rudal dan laser, masing-masing diisi dengan kekuatan dao besar, mengalir deras seperti hujan. Dihadapkan dengan serangan gencar yang tiada henti ini, wajah Yang Mulia Suci Salju berkerut karena ketakutan. Raksasa baja ini monster macam apa mereka? Besar dan tahan terhadap rasa sakit, tingkat kematian mereka sangat tinggi. Bahkan seorang ahli kaisar yang berdaulat pun tidak dapat menahan pemboman seperti itu benar-benar tidak masuk akal. Brengsek! Siapakah pemuda ini, dan mengapa dia mengincar tanah suci salju milikku? Saat rentetan api mendekati tanah, sebuah suara tua dan marah bergema dari dalam zona terlarang. "Bodoh! Apakah kamu menyanyiakan warisan besar kami dengan sembarangan?" Suara omelan ini langsung menyapu kegelapan dari wajah Yang Mulia Suci Salju. Dia telah mempersiapkan diri untuk melawan badai api yang akan datang. Tapi setelah mendengar suara itu, dia meninggalkan pendiriannya dan menyerang lebih dalam. Detik berikutnya, sinar hitam raksasa muncul dari jantung area terlarang. Jaring api yang hebat, yang mampu melenyapkan pakar kaisar berdaulat, hancur dalam sekejap. Kemudian, siluet hantu yang terdiri dari kabut hitam muncul di sekitar Shen Jun dan sekutunya. Tanpa waktu untuk bereaksi, sosok spektral ini melemparkan beberapa seberkas cahaya hitam. "Menghindar!" Shen Jun berteriak, secara naluriah mencari perlindungan di belakang Transformer terdekat. Pemandangan yang terjadi selanjutnya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Setiap Transformer yang menyentuh cahaya hitam mulai memudar, bentuk besarnya perlahan menghilang. Cahaya hitam itu menyimpan jejak kekuatan pemusnahan. Shen Jun sangat khawatir. Dalam sekejap, sosok-sosok baja yang menjulang tinggi itu lenyap seperti kabut, runtuh menjadi debu. Sekarang, hanya Shen Jun dan teman-temannya yang tersisa, berhadapan dengan bayangan hantu di kabut hitam. Ketakutan terpampang di wajah semua orang, kecuali wajah Shen Jun. Jika bukan karena keputusan cepat Shen Jun yang meminta raksasa baja melindunginya, dia tidak tahu apa yang terjadi. Pikiran tentang apa yang mungkin terjadi terlalu mengerikan untuk direnungkan. Setelah penyerangan itu, semuanya menjadi jelas bagi semua orang. Cahaya hitam yang dilemparkan oleh bayangan hantu memiliki kekuatan yang setara dengan serangan pakar kaisar yang berdaulat. Dan kekuatan pemusnahan yang dibawanya melampaui solusi apapun. Dikelilingi oleh beberapa bayangan hantu ini, rasa takut menyelimuti semua orang. Hal yang tidak diketahui sudah merupakan hal yang menakutkan untuk dihadapi. Dan di sini berdiri sekelompok bayangan hantu, masing-masing sangat kuat. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Qiu Huda tiba-tiba menjerit seolah dia melihat hantu. Dia menunjuk ke salah satu bayangan hantu, suaranya bergetar ketakutan. Kamu adalah mantan penguasa suci salju. Dan kamu, apakah kamu adalah Yang Mulia Suci Salju sebelum dia? Bukankah kalian sudah lama mati? Bagaimana kalian bisa berada di sini?"
Qiu Huda telah menemukan bayangan hantu yang samar-samar familiar pada pandangan pertama. Tapi setelah rentetan cahaya hitam berhenti, dia melihat lagi dan hampir pingsan karena ketakutan. Sosok-sosok ini tidak salah lagi adalah para penguasa suci tanah suci salju di masa lalu. Tapi bagaimana mungkin? Yang mulia suci salju yang asli telah mati puluhan ribu tahun yang lalu. Bahkan yang sebelum yang mulia suci salju saat ini, sudah mati selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin mereka ada di sini? Saat itu juga, keringat dingin membasahi punggung Qiu Huda. Sekelompok orang yang telah mati selama bertahun-tahun, entah bagaimana muncul di hadapannya. Apakah mereka hantu? Atau revenant? Leluhur, kamu harus membelah keturunanmu. Shen Jun dan yang lainnya tampak dihantui. Namun, Yang Mulia Suci Salju berperilaku seperti anak kecil yang baru saja menemukan orang tuanya yang telah lama hilang. Dia menangis, merasa sangat bersalah. Leluhur, inilah pelaku yang menodai pernikahan akbar Tanah Suci Salju dan dengan berani membunuh putraku sendiri di depan mataku. Mereka bahkan mengobarkan perang terbuka melawan Tanah Suciku, memanggil legiun undead untuk membantai murid-murid kami dan membunuh dua tetua kaisar yang berdaulat. Leluhur, saya tidak bisa berdiam diri dan menyaksikan warisan berusia ribuan tahun dari Tanah Suci kita hancur menjadi debu. Itulah sebabnya saya datang kepada Anda dalam kesusahan seperti ini. Tuan Suci Salju menangis terseduh-seduh, suaranya tercekat karena emosi. Namun bayangan hantu yang menakutkan itu tampak tidak terkesan. Sekelompok junior yang bahkan tidak berada di tahap kaisar, berdaulat merendahkanmu sampai seperti ini. Orang macam apa yang membuatmu kehilangan muka seperti ini? Kami berinvestasi begitu banyak untuk mengangkatmu ke level ini, dan beginikah caramu membalas kami? Bahkan tidak mampu menangani beberapa setengah kaisar? Kamu sungguh sia-sia, kamu mungkin saja sudah mati. Bayangan hantu itu berteriak marah dan dengan jentikan lengan bajunya, melemparkan rantai besi hitam. Yang Mulia Suci Salju datang mencari dukungan, berharap bisa mengadu. Tapi dia tidak pernah menyangka nenek moyang Tanah Suci akan menyerangnya lebih dulu. Leluhur Agung, itu bukan salahku. Pemuda itu. Ah! 5 rantai besi menjerat anggota badan dan leher Yang Mulia Suci Salju, langsung menyegel kekuatan spiritualnya. Yang Mulia Suci Salju berjuang mati-matian, mencoba membelah kasusnya. Tapi permohonannya dipotong pendek, berubah menjadi jeritan kesakitan. Rantai hitam tidak hanya menahan kekuatannya, tetapi juga mengurasnya sepenuhnya, membuatnya kehilangan kekuatan hidup yang paling mendasar sekalipun. Energi ini disedot melalui rantai jahat ke dalam tubuh sosok bayangan. Tontonan itu membuat semua orang yang hadir terdiam. Keterkejutan mereka membuat mereka terdiam. Bahkan Shen Jun merasakan gelombang mual. Seseorang yang masih hidup dimasukkan ke dalam mayat mumi tepat di depan mata mereka, pemandangan yang sangat mengerikan. Lumayan. Salah satu bayangan hantu itu bergumam, mendecakkan bibirnya seolah sedang menikmati makanan enak. Kamu mungkin kurang terampil, tapi rasanya pasti enak. Hahaha, sekarang kita sudah menyelesaikan hidangan utama, masih ada beberapa makanan penutup lagi yang menunggu kita. Anak ini secara tidak sengaja telah membantu kita. Makhluk-makhluk logam itu tidak memiliki jejak kehidupan, tapi individu-individu ini penuh dengan vitalitas. Kakak, kurasa kita hampir sampai. Kita akan melarikan diri dari tempat terkutuk ini. Setelah bertahun-tahun, apakah harinya akhirnya tiba? Cukup bicara. Ada 5 di antaranya di sini, 1 untuk kita masing-masing. Setelah kita menghabiskan energi mereka, kita harus siap berangkat. Bab 84, Setan Kecil, Raja Neraka. 5 bayangan hantu dengan penuh semangat menyedot kekuatan hidup dari Yang Mulia Suci Salju. Tatapan mereka tertuju pada Shen Jun dan teman-temannya dengan kegembiraan yang nyata. Bagi mereka, Shen Jun dan yang lainnya sudah tidak lagi menjadi manusia. Itu tidak lebih dari hidangan lezat yang disajikan di atas meja. Udara dipenuhi teror yang membuat seseorang bergidik tanpa kedinginan. Bai Lingga, yang pada dasarnya pemalu,
mau tidak mau mencari perlindungan di belakang Shenjun, memegang erat lengannya. Shenjun sendiri tidak menyangka bahwa bayangan hantu dari mantan penguasa suci tanah suci salju akan berbalik melawan yang mulia suci salju mereka sendiri dengan begitu cepat dan brutal. Namun, meski kehadirannya mengancam, bayangan hantu tersebut gagal menarik perhatian Shenjun. Tulang dewa iblis di dalam dirinya memandang kelima entitas jahat ini dengan sangat meremehkan. Bagaimana hantu-hantu mengerikan ini, yang ditopang oleh esensi daging dan darah orang lain, bisa menarik perhatian dewa iblis kuno? Tulang dewa iblis terpaku pada sesuatu yang jauh lebih luar biasa di dalam zona terlarang. Dalam sekejap, yang mulia suci salju terkuras ke dalam kulit mumi oleh 5 bayangan, jiwanya tidak dapat melarikan diri. Melihat wujudnya yang aneh dan mengerikan sudah cukup untuk membuat perut seseorang mual. Kakak-kakak, pilihlah pria manapun yang kamu suka, tapi wanita kecil ini adalah milikku. Salah satu makhluk keji itu terkekeh sambil menyodorkan rantainya ke arah Bailengga setelah melahap yang mulia suci salju. Guru! Bailengga menjerit sambil memeluk Shenjun. Dia, bagaimanapun juga, hanyalah seorang gadis muda, dan ketakutannya terhadap makhluk menjijikan seperti itu lebih dari cukup. Shenjun, tentu saja, tidak akan membiarkan muridnya menjadi mangsa kekuatan jahat tersebut. Saat rantai besi itu hampir merenggut Bailengga. Boom! Refleks Shenjun secepat kilat, menyambar rantai besi hitam di genggamannya. Kakek, tua kelima, apakah kamu melihatnya? Pahlawan muda di sini sedang mencoba berperan sebagai penyelamat. Bayangan hantu lainnya mencemooh sambil tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, aku akan mengambil gadis lembut ini untuk diriku sendiri. Saudara kelima, kamu dapat memiliki anak laki-laki itu. Tidak secepat itu. Aku cukup menyukai gadis itu, meskipun keterampilannya lebih rendah. Aku tidak akan membiarkan siapapun di antara kalian merebutnya dariku. Ah, sudahlah, ayo kita habisi orang-orang ini secepatnya. Kakak kelima, masih banyak lagi gadis di luar sana untukmu. Bayangan hantu tidak menyadari ada sesuatu yang salah dan terus mengobrol riang di antara mereka. Dalam pandangan mereka, Shenjun dan rekan-rekannya bahkan bukanlah mangsa yang layak. Itu hanyalah hidangan yang siap disajikan. Siapa yang akan khawatir tentang bahan-bahan yang sudah direbus menjadi sup, lalu diangkat untuk digigit? Itu benar-benar membuktikan pepatah lama itu. Sebuah suara samar muncul. Salah satu bayangan hantu secara naluriah bertanya. Apa yang dikatakan? Shenjun tertawa kecil, nadanya penuh dengan ironi. Sungguh mengherankan bagaimana seseorang bisa begitu biasa-biasa saja, namun tetap penuh percaya diri. Kamu pikir kamu menang hanya karena kamu telah membunuh beberapa monster panggilanku? Shenjun mendengus dingin, dan pada saat yang sama, dia melepaskan seni hebat disintegrasi iblis surgawi, tingkat kultivasi dan alamnya dengan cepat turun ke tahap meditasi tingkat ke-8. Kelima bayangan hantu itu berhenti, terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha! Tahap meditasi tingkat 8. Nomor 5, luangkan waktumu dengan yang ini. Dia terlalu lemah. Hahaha! Aku bahkan tidak menyadari anak ini meningkatkan kekuatannya dengan teknik rahasia. Teknik macam apa yang bisa menaikkan level seseorang sebanyak itu sekaligus? Yang mulia suci salju saat ini sungguh memalukan. Direndahkan begitu rendah oleh seorang anak di tahap meditasi tingkat 8. Sungguh sebuah kegagalan. Bayangan hantu kelima merasa dia telah menarik sedotan pendek, menggerutu pelan sebelum menatap Shenjun dengan pandangan gelap. Nak, berperan sebagai pahlawan tidak selalu berhasil. Sekarang, serahkan saja padaku. Saat kakak kelima berbicara, dia tergerak untuk menikmati tubuh Shenjun. Tapi kenapa? Kenapa dia tidak bisa menyerap apapun dari anak itu? Ini tidak mungkin. Teriakan khawatir kakak kelima menarik perhatian yang lain. Apa masalahnya?
Apakah dia menganggap kultivasi anak itu terlalu rendah dan ingin mengganti target? Shen Jun kembali tertawa dingin. Ayo, serap! Kenapa kamu berhenti? Wajah kakak kelima pucat pasi. Nak, siapa kamu sebenarnya? Aku. Shen Jun mendengus dengan nada menghina, mencengkram rantai itu lebih erat lagi. Aku adalah musuh dari tanah suci salju. Dengan teriakan keras, hisapan yang lebih kuat muncul dari rantai hitam. Shen Jun secara mengejutkan mulai menggunakan rantai hitam untuk menyerap kembali kekuatan bayangan hantu. Bagaimanapun, teknik keberuntungan kekacauan agung dapat menampung semua bentuk energi di alam semesta. Baginya, bayangan hantu bukanlah sebuah tantangan. Lepaskan aku! Biarkan aku pergi! Saudara, tolong! Selamatkan aku, cepat! Ada yang tidak beres dengan anak ini. Dia menyedot kekuatan intiku. Selamatkan aku, cepat! Bayangan hantu kelima berputar kesakitan, meratap minta tolong. Dia bahkan mempertimbangkan untuk meninggalkan rantai besi yang telah dia perbaiki dengan susah payah itu, tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa melepaskan cengkeramannya. Dalam sekejap, keadaan berubah. Shen Jun sekarang menjadi pengunjung di meja, dan bayangan hantu telah menjadi hidangannya. Pada titik ini, bayangan hantu yang tersisa menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka melepaskan pancaran cahaya hitam, semuanya menargetkan Shen Jun. Guru, hati-hati! Bai Lingge dan Gan Jiayu berseru serempak. Bai Lingge berlari ke sisi Shen Jun, siap melindunginya dari sinar hitam. Mereka berdua telah melihat secara langsung kekuatan dahsyat dari pancaran sinar ini. Bahkan raksasa baja setengah kaisar pun binasa saat bersentuhan, tidak berdaya untuk membalas. Sekarang, setelah guru mereka mendapatkan kembali kehebatan tahap meditasinya dan berhadapan dengan bayangan hantu, bagaimana dia bisa menyisihkan upaya untuk bertahan? Mundur! Shen Jun melingkarkan lengannya di pinggang ramping Bai Lingge dan menariknya ke tempat aman di belakangnya. Kemudian, dengan tendangan samping yang cepat, dia memadamkan keempat sinar hitam itu. Gerakan ini dilakukan dengan sangat anggun, sungguh menakjubkan. Keempat bayangan hantu itu terkejut, dan buru-buru meluncurkan 4 rantai untuk mengikat Shen Jun. Namun apa yang terjadi selanjutnya malah mengejutkan bayangan hantu pemakan daging ini. Meskipun upaya gabungan mereka untuk memanfaatkan kekuatan hisap mereka, pemuda itu tetap tak tergoyahkan seperti gunung Tai. Strategi ini, yang dapat dengan mudah mengalahkan pakar kaisar berdaulat seperti Yang Mulia Suci Salju, gagal melawan seorang pemuda di tahap meditasi tingkat 8. Selain itu, mereka merasakan kehadiran yang sangat menakutkan yang berasal dari dirinya. Di hadapan aura ini, tipu muslihat mereka yang menguras nyawa sangatlah sia-sia, seperti lalat capung yang mencoba mengguncang pohon yang besar. Tapi, bagaimana ini bisa terjadi? Ini jelas hanya seorang pemuda di tahap meditasi tingkat 8. Apakah beberapa iblis dan monster mengira mereka bisa berjalan mondar-mandir di depan Raja Neraka? Shen Jun berbicara dengan nada meremehkan. Detik berikutnya, keempat bayangan hantu ini mengalami teror yang sama yang menimpa rekan kelima mereka. Rantai besi yang mereka pegang telah sepenuhnya lepas dari kendali mereka. Kekuatan pukulan mereka sendiri lenyap seolah ditelan laut, tanpa meninggalkan jejak. Dan yang lebih mengerikan lagi, kekuatan dasar yang telah mereka kumpulkan selama berabad-abad, kini mengalir tak terkendali ke arah pemuda itu. Rantai yang dimaksudkan untuk merenggut nyawa orang lain kini mengancam untuk merenggut nyawa mereka sendiri. Bab 85, Datang dan peluk aku lagi. Kakak, ada yang tidak beres. Aku tidak bisa melakukan apapun pada pemuda ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kita bisa terikat oleh anak tahap meditasi tingkat ke-8? Dia adalah Raja Neraka. Dia benar-benar Raja Neraka atau dari surga. Aku merasakan aura iblis dan aura supranatural yang menakutkan yang memancar darinya. Kasihan, tuanku. Mohon ampun. Mulai sekarang,
Anda adalah Tuan kami. Kalau saja Anda mau mengampuni nyawa saya akan rela menjadi anjing Anda. 5 bayangan hantu dikuras oleh Shen Jun, teriakan mereka bergema di langit. Mereka akhirnya mengerti mengapa Shen Jun menyebut mereka sebagai hantu belaka, dan dirinya sebagai raja neraka. Dalam diri Shen Jun, ada energi supranatural yang kuat yang bahkan tidak dapat mereka fahami. Dibandingkan dengan energi iblis yang sangat murni, mereka memang tidak lebih dari hantu yang tidak berarti. Dan dengan kesadaran itu muncullah penyesalan yang mendalam. Mereka benar-benar buta. Bagaimana mereka berani menyerang makhluk seperti itu? Bukankah ini sekadar mencari kematian? Menjadi anjingku? Shen Jun terkekeh. Saya tidak tertarik. Penampilanmu terlalu menjijikan. Dengan kata-kata itu, Shen Jun mengaktifkan tulang dewa iblis di dalam dirinya, dan kekuatan isapnya berlipat ganda. Hanya dalam hitungan detik, 4 bayangan hantu telah lenyap seluruhnya. Kekuatan yang mereka kumpulkan selama puluhan abad, kini telah diserap ke dalam tubuh Shen Jun. Adapun bayangan hantu terakhir, Shen Jun sengaja meninggalkannya dengan nafas kehidupan. Bagaimanapun, bayangan hantu ini telah berada di zona terlarang selama ribuan tahun. Mungkin Shen Jun bisa mendapatkan informasi berharga darinya. Pergantian peristiwa begitu cepat sehingga mengejutkan semua orang. Energi iblis? Raja neraka? Bagaimana guru kita tiba-tiba menjadi raja neraka? Mengapa guru kita memiliki energi iblis? Keempatnya memendam keraguan, namun tidak ada yang berani menyuarakan pertanyaan mereka. Qiu Huda telah bersumpah darah. Bahkan jika Shen Jun benar-benar iblis dan mencari nyawanya, dia harus tunduk pada takdirnya. Bertanya akan sia-sia. Zhao Mingchuan sangat menghormati Shen Jun, dan karena itu menahan diri untuk bertanya. Dan tidak perlu menyebut Bai Lengge dan Gan Jiayu. Guru selalu benar, apapun yang terjadi. Shen Jun menarik rantainya, menyeret bayangan hantu terakhir di hadapannya. Menginjakkan kakinya di atas kepala makhluk itu, dia menjulang tinggi di atasnya dan berkata, "Jika aku tidak salah, kamu dulunya adalah jiwa dewa. Setelah dikuburkan di sini, kamu secara tidak sengaja menemukan sesuatu dengan kekuatan iblis yang sangat besar, yang mengubahmu menjadi bentuk-bentuk mengerikan ini. Objek yang sama, meskipun memberimu kehidupan kedua, juga telah memenjarakanmu di sini, bukan?" Bayangan hantu di bawah kaki Shen Jun terkejut. Pemuda ini menebak dengan benar. Tanah terlarang ini memang merupakan tempat peristirahatan terakhir para tuan suci di masa lalu. Jiwa ilahi mereka telah menyentuh objek itu, menyebabkan transformasi aneh mereka. "Tuan, wawasan Anda sempurna. Saya kagum," kata bayangan hantu itu, berpura-pura hormat saat berada dalam posisi rentan. "Objek itu terletak di jantung area terlarang, kan?" Shen Jun menunjuk ke balik bayangan hantu dan menyelidiki lebih jauh. "Tepat sekali. Letaknya tepat di dalam. Tuan, aku akan membawamu ke sana." Putus asa untuk bertahan hidup, bayangan hantu mengesampingkan semua martabatnya. Bahkan di bawah kakinya, ia bersemangat untuk melayani. "Berikan saja perintah Anda, Tuan, dan saya akan membuka jalan di depan untuk Anda." Shen Jun memandangnya dengan penuh perhatian. Setelah jeda singkat, dia memilih untuk tidak mengakhiri keberadaan makhluk itu, melainkan mengurungnya di dalam ruang gurun. Ruang gurun hanya bisa menampung makhluk yang lebih lemah dari Shen Jun. Tapi, ketika dia mengalahkan 4 bayangan hantu tadi, dia juga telah menyedot 99% kekuatan inti mereka. Sekarang, makhluk itu baru berada di tahap meditasi tingkat pertama. Setiap orang yang melihatnya dapat dengan mudah memadamkan nyawanya. Setelah mengamankan bayangan hantu, Shen Jun menoleh ke Gan Jiayu dengan ekspresi muram. "Sampai kamu naik ke status leluhur, kamu harus menghindari entitas jahat seperti ini, paham?" "Ya, saya mengerti, Guru." Gan Jiayu merespons dengan cepat, berdiri tegak. Dia telah merasakan sedikit penyesalan sebelumnya. Meskipun sifatnya keji,
makhluk jahat ini memiliki kekuatan yang besar. Memurnikannya menjadi makhluk undead dapat meningkatkan kekuatan tempur kita secara signifikan. Namun Gan Jiayu memahami risikonya, seperti yang dijelaskan oleh gurunya. Lain kali kita menemukan entitas seperti ini lagi, kita akan menanganinya dengan cepat. Shen Jun mengangguk dan melangkah maju. Ayo terus bergerak. Saya penasaran untuk melihat apa yang mengubah mereka menjadi seperti ini. Yang lainnya segera menyusul. Sambil maju, Shen Jun memantau keadaan tulang dewa iblis di dalam dirinya. Selama berada di penjara kekaisaran tingkat keempat, dia mempercepat integrasi tulang dewa iblis ke dalam sistemnya, hampir seperti memaksa tanaman tumbuh dengan merentangkannya. Meskipun dia berhasil memperbaikinya hingga 50% hanya dalam waktu 10 hari, hal itu membutuhkan biaya yang besar. Ketergesaannya pada awalnya membuat 50% sisa proses penyempurnaan tampak tidak dapat diatasi. Namun, setelah menyerap sejumlah besar esensi dari 4 bayangan hantu tadi, tingkat budidayanya tidak meningkat, namun level tulang dewa iblis telah sedikit meningkat. Jumlahnya telah meningkat dari 50 menjadi 55%. Shen Jun memperkirakan bahwa setelah penyempurnaan awal yang dipaksakan, diperlukan setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk sepenuhnya mengasimilasi tulang dewa iblis ke dalam tubuhnya. Meskipun kemajuannya tampak kecil, ia secara efektif menghemat upaya selama hampir 1 tahun. Shen Jun cukup senang. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Bai Linger di sampingnya. Dalam kekacauan pertarungan sebelumnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengapresiasi penampilan muridnya ini dengan baik. Tidak berubah selama 800 tahun, dia tumbuh lebih tinggi dan lebih ramping, wajahnya semakin matang dengan indah. Linger, kamu terlihat sangat memukau dengan mahkota dan jubah Phoenix itu, kata Shen Jun tanpa diduga. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Zhao Mingchuan, Gan Jiayu, Qiu Huda. Ketiganya berjuang untuk menjaga wajah mereka tanpa ekspresi, berusaha untuk tidak menjadi pengganggu Shen Jun dan Bai Linger. Bai Linger cukup malu, telinganya memerah ketika Shen Jun melimpahinya dengan pujian. Terima kasih, Guru, atas pujiannya. Bai Linger bergumam, kepalanya tertunduk di dada sambil dengan gugup memainkan jari-jarinya, suaranya nyaris berbisik. Aku bersalah karena membiarkanmu terjebak di tanah suci salju begitu lama, kata Shen Jun sambil tersenyum bersalah. Untungnya, aku berhasil datang tepat waktu. Kalau tidak, kamu pasti akan memarahiku selamanya. Bagaimana aku bisa? Bai Linger menjawab hampir secara naluriah. Hanya melihat guru lagi membuat Bai Linger menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Saya tidak mungkin menyalahkan Anda, Guru. Dia bahkan tidak menyadari ada yang aneh dengan pernyataannya sampai dia selesai berbicara. 3 lainnya secara bersamaan menundukkan kepala. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Terjadi romans antara guru dan murid. Ini seperti kisah klasik. Ini gadis baikku, kata Shen Jun penuh kasih sayang, dengan lembut mengacak-acak rambut Bai Linger. Sekarang setelah gurumu kembali, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Ya! Bai Linger berseri-seri, mengangguk kegirangan. Senyuman Shen Jun semakin lebar, tapi saat dia hendak berbicara lagi, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia baru menyadari sesuatu. Sistemnya sangat senyap hari ini. Dia telah berhasil bertemu dan membawa Bai Linger kembali, namun dia belum menerima hadiah misinya. Dalam reuni sebelumnya dengan setiap muridnya, sistem segera mengirimkan hadiah begitu mereka bertemu. Mengapa tidak ada tanda-tandanya hari ini? Apakah sistem yang ada telah mengadopsi cara kapitalis, mengeksploitasi pekerja seperti dia? Lelucon yang luar biasa. Shen Jun tidak akan membiarkan dirinya ditipu. Atau mungkinkah kondisi untuk memicu hadiah misi bagi murid perempuan berbeda dengan murid laki-laki? Mungkin itulah masalahnya. Bagaimanapun, ini adalah reuni pertamanya dengan seorang murid perempuan. Semakin Shen Jun merenung, dia menjadi semakin yakin. Beberapa langkah kemudian,
Shen Jun tiba-tiba menoleh untuk melihat Bai Lingge. "Kemarilah dan peluk aku lagi," katanya. Bab 86, Mayat Klan Iblis. Ucapan tak terduga Shen Jun membuat Bai Lingge malu. Rona merah yang baru saja memudar di pipinya kembali muncul, bahkan lebih dalam dari sebelumnya. "Hormat pada guru! Tapi, apa yang guru katakan di depan semua orang?" Bai Lingge diam-diam marah, berharap dia bisa menghilang begitu saja. 3 orang lainnya tiba-tiba berhenti, lalu dengan sengaja memperlambat langkah mereka, menjadikan posisi mereka tertinggal jauh di belakang. Mereka meninggalkan ruang terbuka lebar untuk Shen Jun dan Bai Lingge berdua. Gan Jiayu tersenyum. Gurunya benar-benar ahli, selalu berpikir ke depan. Menjadikan Bai Lingge sebagai murid tersayang, pasti akan memperlancar jalan hidup bagi Bai Lingge yang kultivasinya memang paling rendah di antara sesama murid Shen Jun. "Adik kecil, aku benar-benar prihatin dengan kebahagiaan seumur hidup guru kita, tapi sekarang melihat kalian berdua, kekhawatiranku hilang," batin Gan Jiayu. Ketiganya berjuang untuk menahan tawa mereka, pikiran mereka melayang ke awan. "Kenapa kamu hanya berdiri di sana?" Melihat kurangnya respon Bai Lingge, Shen Jun membuka tangannya dan membujuk. "Ayo kemari. Ini, benar, oke." Suara Bai Lingge tersendat saat dia mengambil langkah ragu-ragu menuju ke arah Shen Jun. Dia berhasil mengubah perjalanan singkat yang kurang dari 10 langkah menjadi beberapa menit yang panjang. "Apa maksud guru dengan ini?" "Tentu saja, pelukan bukanlah masalah besar. Tapi dia adalah sang guru, ini keterlaluan." "Tapi, mengapa terlalu memikirkannya? Mungkin guru hanya merindukanku dan ingin pelukan untuk menunjukkannya." "Ya, itu pasti." Di tengah rasa malunya, sebagian kecil dari Bai Lingge merasakan sedikit kegembiraan dan bahkan gairah. Selama beberapa langkah itu, pikirannya berpacu dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, jika dia berani menatap mata Shen Jun, dia akan menyadari bahwa dia terlalu memikirkannya. Tatapannya sangat jernih, tanpa pemikiran yang tidak patut. Shen Jun hanya ingin mengaktifkan hadiah untuk misinya. Dia benar-benar tidak punya motif tersembunyi. Namun pada saat itu, meskipun Bai Lingge mempunyai keberanian 100 kali lipat, dia tidak sanggup menatap Shen Jun. Dia benar-benar diliputi rasa malu. "Ayolah, ada apa dengan berlama-lama itu?" Shen Jun bertanya lagi. "Kamu sudah berjalan beberapa langkah ini sejak lama." Shen Jun, pria yang sangat jujur, tetap tidak menyadari gejolak batin Bai Lingge. "Baiklah." Setelah mendengar kata-kata Shen Jun, Bai Lingge mengatupkan giginya, menutup matanya, dan melemparkan dirinya ke pelukan Shen Jun. Dada sang master memang kokoh. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Pipi Bai Lingge menjadi semakin hangat, dan pikirannya menjadi kosong. Dia pernah memeluk gurunya sebelumnya, tapi itu adalah masa-masa ketidaktahuan masa muda atau masa-masa yang sangat mendesak saat memerlukan perlindungan gurunya. Namun sekarang, segalanya berbeda. Sekarang, dengan 3 penonton tepat di belakang mereka, itu sungguh memalukan. "Belum ada reaksi?" Alis Shen Jun berkerut saat kebingungannya semakin dalam. "Ayo, sistem, ini waktunya. Kita sudah berpelukan, bukankah itu sebuah reuni? Anda sebaiknya tidak menyimpan hadiah saya untuk diri Anda sendiri," tuntut Shen Jun dalam hatinya. Wajah Shen Jun dipenuhi rasa frustrasi. Dia telah memeluk muridnya, namun hadiahnya belum terpicu. Apakah dia perlu mengambil langkah lebih jauh? Dengan hati yang teguh, Shen Jun meraih kaki Bai Lingge yang tertekuk dengan 1 tangan dan, dalam gendongan putri yang sangat sugestif, mengangkatnya ke dalam pelukannya dan melanjutkan ke depan. Wajah Bai Lingge begitu panas hingga bisa merebus air. 3 orang di belakang mereka tersentak tajam, memujinya dalam hati. Sesuai dengan bentuknya, sang guru benar-benar berani. Jadi,
Mereka berjalan selama 4 hingga 5 menit sebelum pemberitahuan sistem akhirnya berbunyi. Ding dong, tugas reuni murid 5/81. Hadiah, kecepatan kultivasi berlipat ganda. Saat suara sistem memudar, Shen Jun segera merasakan adanya perubahan. Ini dia. Ini sungguh luar biasa. Kemurahan hati sistem kali ini tidak dapat disangkal. Menggandakan kecepatan kultivasi mungkin tidak tampak banyak, tetapi ditambah dengan peningkatan 10 kali lipat sebelumnya. Itu adalah peningkatan kecepatan kultivasi 20 kali lipat yang luar biasa. Luar biasa, sungguh luar biasa. Shen Jun menikmati kepuasannya. Selain itu, dengan peningkatan 20 kali lipat dalam kecepatan kultivasi yang diterapkan untuk menyempurnakan tulang dewa iblis di dalam dirinya, prosesnya akan dipercepat secara signifikan. Shen Jun yakin, hanya dalam 3 hingga 5 bulan, dia akan sepenuhnya mengasimilasi tulang dewa iblis. Seolah-olah alam semesta telah memberinya bantal sesuai keinginannya untuk tidur. Setelah menyelesaikan misi dan mendapatkan hadiahnya, Shen Jun dengan lembut menurunkan Bai Lingga. Lingga, kamu harus meningkatkan permainanmu. Saran Shen Jun padanya. Beberapa kakak-kakak seniormu telah naik ke level setengah kaisar. Kamu hanya berada di alam suci agung tingkat ketiga, dan ini menempatkanmu di urutan terbawah. Ya, Lingga pasti tidak akan mengecewakan guru. Bai Lingga menjawab, kepalanya tertunduk dan pipinya masih memerah. Dia merasakan sedikit kesedihan saat dia melangkah keluar dari pelukan gurunya yang hangat dan menenangkan. Kelompok beranggotakan 5 orang melanjutkan perjalanan, dan setelah sekitar 1/4 jam, mereka berhenti. Merasakan respons tulang dewa iblis dalam dirinya, Shen Jun tahu mereka telah mencapai tujuan hutan yang dingin dengan pepohonan yang sudah lama mati, dahan-dahannya yang gundul menjulur seperti jari-jari setan yang kurus. Di jantung hutan firasat berdiri sebuah altar berbentuk piramida. Tetap di sini dan berjaga-jaga. Shen Jun menginstruksikan yang lain sebelum menuju ke altar sendirian. Dia bisa merasakan bahwa objek yang menarik perhatian tulang dewa iblis ada di dalam altar. Altarnya berukuran sederhana, dan tidak butuh waktu lama bagi Shen Jun untuk menemukan apa yang dia cari. Peti mati berwarna gelap dan besar. Peti mati itu luar biasa besarnya untuk ukuran manusia. Tatapan Shen Jun menajam saat dia memanggil kekuatan spiritualnya untuk perlindungan dan terus maju. Di dalam peti mati tanpa penutup tergeletak mayat besar tanpa kepala dengan warna hitam yang menakutkan dan berukuran 2 kali lipat dari orang biasa. Terlihat jelas dari penampilannya bahwa ini bukanlah manusia. Namun yang paling mencolok adalah aura iblis luar biasa yang terpancar dari tubuh. Bahkan tanpa menggunakan rasa ilahinya, Shen Jun dapat mengidentifikasi asal-muasal mayat itu milik klan iblis. Terlebih lagi, ini bukanlah anggota biasa, tapi kemungkinan besar adalah seorang bangsawan, dengan garis keturunan terhormat dan kekuatan yang luar biasa. Shen Jun terkejut sejenak. Pengetahuannya tentang klan iblis terbatas, tapi dia mengetahui beberapa rahasia kuno. Penghuni asli dunia ini secara luas dikategorikan ke dalam ras manusia dan ras iblis. Dengan ras manusia adalah jenis Shen Jun sendiri. Binatang iblis merupakan ras iblis, yang jika dilihat dari segi jumlah, bahkan lebih banyak populasinya daripada ras manusia. Di luar itu terdapat spesies invasif dari luar wilayah kita. Ras luar angkasa ini akan menembus dunia ilusi mistik melalui celah spasial, medan perang ekstrateritorial, dan berbagai alam tersembunyi. Klan iblis muncul sebagai ras penyerang 100.000 tahun yang lalu. Selama ribuan tahun yang panjang ini, tidak ada ras lain yang pernah menimbulkan teror sebanyak klan iblis. Perlombaan yang menakutkan ini pada dasarnya adalah seluruh bangsa pejuang. Mereka tidak memerlukan budidaya apapun, hanya mencapai usia dewasa memberi mereka kekuatan luar biasa. Memiliki kekuatan yang luar biasa, masa hidup yang luas, dan jumlah yang banyak, mereka adalah lambang ras pejuang yang sempurna. Ketika mereka tiba di dunia ini 100.000 tahun yang lalu, mereka hampir secara instan menaklukkan separuh wilayah.
Bahkan binatang iblis yang perkasa pun tampak lemah di hadapan mereka. Pada akhirnya, manusia dan binatang iblis yang terpojok ke dalam situasi yang mengerikan, bersatu dan membayar kerugian besar untuk mengusir para penyerbu ini dari dunia lain. Seandainya penduduk aslinya lebih lambat dalam merespons, dunia ini mungkin akan mengalami transformasi total. Tapi kenapa ada mayat pembangkit tenaga listrik klan iblis di wilayah terlarang di tanah suci salju? Dan mengapa tulang dewa iblis merespons mayat klan iblis? Meskipun nama tulang dewa iblis mengandung istilah iblis, konon tulang tersebut merupakan bagian dari tubuh dewa kuno yang legendaris, sebuah konsep yang sepenuhnya berbeda dari klan iblis. Shen Jun merasa bingung sejenak dengan penemuan ini. Bab